Hai guys, welcome back to my video. So teman-teman, hari ini aku mau bercerita. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku waktu KKN dulu. Kira-kira tahun kalau nggak salah 2007 apa 2008 gitu, di Pacet, sebuah desa di Jawa Timur. Jadi pengalamanku ini macam-macam, ada pengalaman lucu, ada pengalaman horor, dan ada pengalaman yang luar biasa yang aku alami, yang gak pernah aku lihat. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau bercerita. So, ceritaku yang pertama, aku gak mau cerita yang horor dulu. Pengalaman aku waktu KKN saat awal kita pergi datang ke Pacet. Jadi ya sebelum ini kita memutuskan ke Pacet kan pasti ada rapat dan segala macam, dan akhirnya kita berangkatlah. Kira-kira ada berapa bis dulu ya, banyak banget soalnya. Kita berangkatlah ke Pacet, nama daerahnya Pacet gitu, tapi aku lupa spesifik nama daerahnya itu apa, aku lupa. Aku masih punya plakatnya, semoga nanti kalau tapi aku lupa taruh di mana plakatnya, tapi nanti kalau misalnya aku nemu, aku bakalan cantumin di sini plakat yang aku punya dulu, foto-fotoku dengan teman-temanku, teman-teman KKN ku dulu ya. So terus lanjut, akhirnya berangkatlah kita ke Pacet. Sampai di sana kita disambut sama kepala desa kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya orangnya baik, dan masyarakat situ juga baik-baik kan orangnya. Terus kita kayak kayak diajak, diperlihatkan apa sih, kayak diantar ke tempat kita bakalan nginap nanti, tinggal nanti. Jadi itu tuh seperti aula gitu kan, aula terbuka kayak apa sih, kayak balai desa tapi dia tertutup gitu, ada pintu, ada jendela, kayak tempat pertemuan gitulah pokoknya. Bukan balai desa sih, bukan, pokoknya kayak aula gitu lah pokoknya. Terus kita di situ, terus agak masuk ke dalam, kayak di samping, kayak maksudnya kayak satu area gitu kan. Nah di dekat aula itu ada kayak ruang UKS gitu, ruang kesehatan gitu, kayak ruang kesehatan. Mungkin kalau orang sakit atau ya gitulah, pokoknya ruang kesehatan lah pokoknya, yang kayaknya sih mungkin kayaknya ya jarang dipakai. Terus nah di ruang kesehatan itu di depannya adalah kamar mandi, WC gitu, ada 2 dan nggak ada pintunya, dan kamar mandi itu gelap banget. Tapi kita tuh datangnya, tibanya tuh pas sore apa gitu, nggak salah, masih sore apa siang gitu. Jadi masih kelihatan kan, masih kelihatan dalamnya gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata tuh nggak ada lampunya gitu loh. Pokoknya itu kamar mandi, yang satu tuh ada pintunya, yang satu nggak ada pintunya kalau nggak salah. Nah kita masuklah ke dalam ruangan itu. Jadi cewek-ceweknya tuh kayaknya, ya cewek-ceweknya tuh di ruangan itu, nanti cowok-cowoknya tuh di aula gitu kan. Nah cewek-ceweknya masuk ke situ, taruh barang, dan ternyata di depan kamar kita tuh ada jendela besar dan berhadapan langsung dengan kamar mandi itu. Kamar mandi itu berhadapan langsung. Terus tahu kan bakalan kalau malam seperti apa, apalagi di situ kan desa dan ya kayak lampu gitu kan belum seterang kayak sekarang gitu kan. Sudahlah, akhirnya taruh barang segala macam. Lanjut pas malamnya ya pertemuan seperti itu segala macam. Jadi kegiatan-kegiatan yang bakalan kita lakukan di desa itu. Terus pada satu ketika pas itu ternyata kita tuh lupa kalau kita tuh ada kayak, bukan lupa sih, kayak apa ya, pokoknya itu harus hari itu mengisi materi, harus besok itu mengisi materi, besok atau berapa minggu depan apa aku lupa gitu, harus mengisi materi. Jadi kita harus memberikan edukasi sama penduduk setempat mengenai gimana sih memanfaatkan
barang bekas gitu. Nah kebetulan dulu waktu aku SMP itu pernah diajarkan tentang memanfaatkan barang bekas dari sedotan sedotan, terus pakai apa namanya, benang buat rajut itu, nanti kan bakalan bisa jadi taplak meja. Jadi kita tuh pada malam itu tuh rame-rame berkumpul di ruangan itu belajar dari aku. Dan kebetulan untuk yang memimpin acara itu nanti aku gitu kan. Dan itu adalah hal pertama kali aku memimpin acara untuk pertemuan itu. Dan yang datang itu pada ibu-ibu semua gitu kan. Kalau masalah rapat sama teman-teman udah biasa kan, maksudnya berpendapat, rapat segala macam udah biasa. Tapi kalau misalnya menghadapi orang-orang yang belum pernah kita ketemu dan harus memimpin sebuah acara, itu merupakan pengalaman pertama buat aku. Dan rasanya itu deg-degan yang pasti. aku bingung banget bakalan sukses apa enggak nanti gitu. Soalnya kan bagaimana kita kan nggak punya pengalaman gitu. Terus untungnya kepala desanya agak lucu-lucu, bilang aja nanti gini diajarin cara ngelucu gitu, cara ngobrol gini, udah nggak usah tegang kayak gini. Iya pak, aku gitu. Iya bisa kok, bisa. Terus akhirnya udah pada malam itu kita belajar gini loh. Jadi kita tuh ngumpulin sedotan dari minuman gelas gitu kan. Udahlah kita buat. Terus teman-temanku kan memang mereka kayaknya belum pernah juga kan punya pengalaman buat kayak gitu. Terus mereka bagus ya ternyata. Jadi mereka tuh asik sendiri aja buat seperti itu. Akhirnya sampailah besok paginya pergi, dan itu tuh, nah ini kayaknya balai desa deh, yang ini balai desa. Pergi ke sana, terus semua pada kumpul. Aku tuh gemeteran tanganku, kayak gemeteran, dan aku tuh cemas banget karena kan nggak pernah sama sekali berhadapan dengan orang langsung, ngobrol, maksudnya ngomong di depan umum kayak gitu kan nggak pernah. Jadi tuh kelihatan banget wajahku yang pucat, yang gemetar, yang untungnya ngomong itu masih yang nggak belibet, lancar, cuman ya gitu tahu kan rasanya gimana, sampai pada satu kita pas acara udah mulai kan, udah mempraktekkan. Jadi kan kita cewek-cewek ini kan ada berapa orang itu kan cewek-ceweknya, jadi mereka udah tahu kan harus berbuat apa. Jadi mereka nyamperin berapa barisan berapa gitu loh, untuk ngajarin ibu-ibunya gitu. Jadi akhirnya aku nyamperin dan itu aku masukin benang, kan aku gemeter gini, sampai ibunya itu nyeloteh gini, udah mbak nggak usah tegang, santai aja. Aku tuh jadi malu, aku bilang ya bu, enggak kok bu. Akhirnya aku masukin benang gini. Lucu banget lah pokoknya teman-teman. Tapi syukurnya acaranya berjalan dengan lancar, semua ibu-ibunya senang. Terus sampai bilang terima kasih, udah dapat ilmu baru, jadi tahu cara memanfaatkan kayak gitu-gitu. Jadi kan merasa wah ternyata nggak sia-sia gitu loh. Dan orang-orangnya kan baik kan, welcome banget sama kita. Terus kegiatan-kegiatan lainnya kita ngecat sekolah kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya kegiatan kayak itulah, bakti sosial gitulah. Terus pada suatu ketika kita diajak sama kepala desanya mengelilingi desa. Nah waktu itu kan kita kan itu kan dia kayak nanjak gitu kan, perkampungannya kayak nanjak gitu kan. Jadi kita naiklah, kita kan di bawahnya, jadi untuk ke jalan raya itu nggak terlalu jauh gitu. Terus kita diajaklah naik ke atas, dan di atas itu ada pohon besar banget, terus dikelilingi dengan pagar besi kalau nggak salah, aku ingat pagar, pokoknya dikelilingi dengan pagar. Dan kayak ada sesajen gitu ya, namanya juga di pedesaan mungkin mereka masih menganut kepercayaan kayak gitu kan. Terus ya gitulah pokoknya,
katanya itu pohonnya udah lama, terus kita dilarang untuk mendekati, dilarang untuk ya pokoknya jangan lah, dilarang untuk berkata kasar segala macam kayak gitu kan teman-teman. Udah gitu, akhirnya kita udah selesai kan, hari itu udah selesai, kita keliling-keliling terus dikenalin sama penduduk kayak gitu. Terus habis itu hari-hari berikutnya semua sih berjalan lancar ya. Hari-hari berikutnya kita diajak berkeliling lagi dan naik lagi ke atas, dan begitu aku sampai di tempat itu tuh, ya ampun teman-teman, itu tuh indah banget. Seumur hidupku tuh aku belum pernah lihat tempat seindah itu. Jadi benar-benar seperti di luar negeri, kayak berbukit, jadinya kan berbukit-bukit gitu kan, berbukit tapi itu sudah aspalan gitu, berbukit terus hamparan rumput. Habis itu nggak ada rumah sama sekali, cuma perbukitan, hamparan rumput, dan juga ada peternakan. Kalian bisa bayangin lah gimana indahnya itu tempat itu tuh. Terus habis itu kita diajak ke peternakan, ada sapi, kambing, ada kuda juga situ. Dan itu kan namanya pedesaan, udaranya benar-benar yang sejuk banget kan. Dan itu tuh aduh, aku benar-benar rasanya damai banget gitu loh di tempat itu. Benar-benar seperti di luar negeri. Aku harus gini, belum pernah aku ke tempat seperti ini, dan rasanya tuh pingin balik lagi gitu loh ke sana. Cuman kan udah nggak tahu kan tempat itu di mana, kayak zaman dulu kan udah lama banget gitu loh. Terus udah habis itu kita deh jalan-jalan lagi, terus sampai kayak di persawahan gitu. Ternyata di tengah-tengah sawah itu ada candi dalam situ, tengah-tengah sawah situ. Terus kita masuk ke candi itu, ya candinya ya nggak terlalu besar lah, kecil-kecil aja, candi kecil aja gitu lah pokoknya. Tapi kan kayak lupa ya apa nama candinya gitu ya, tapi kan itu kayak warisan gitu kan tuh. Terus selanjutnya apalagi, ini ada hal yang lucu banget. Nanti aku untuk cerita horornya aku ceritanya di belakang aja ya. Jadi pas itu kan ada orang meninggal tuh di situ. Terus kita tuh diajak lah ke rumah orang itu, ya perwakilan berapa orang gitu lah, tapi lumayan ramai lah, kita pergi berapa orang gitu. Terus habis itu datanglah kita ngelayat ke rumah orang tersebut. Jadi kayak rumahnya tuh, jadi kayak jenazahnya tuh ditaruh di pinggir gitu kan. Jadi di depan jenazahnya tuh kayak ruang tengah gitu, ruang tengah. Jadi kita tuh masuk, jenazahnya kan di ini kan di ruang tamu kan, tapi dia agak ke pinggir, ke tembok gitu ditaruh. Nah di depan jenazah itu kan kayak masuk gitu ke ruang tengah gitu kan. Jadi kita masuklah di ruang tengah. Nah aku duduk di situ sama teman-temanku. Terus tiba-tiba ada kucing hitam jalan masuk ke situ, dia mondar mandir. Nah mitosnya katanya kalau kucing hitam itu ngeloncatin ke mayat, nanti mayat itu bakalan bangun. Walaupun kita mahasiswa ya, tetap aja gitu loh, pemikirannya tuh masih mistis-mistis gitu kan. Udah, aku nih sama temanku udah ngeliat-ngeliatan gini kan, saya lihat, terus mataku tuh udah tertuju antara pintu belakang, aku lari kabur lewat pintu belakang, atau lewat jendela atas kepala. Kan kebetulan duduknya di ini kan, di bawah jendela gitu kan. Jadi ini aku udah siap-siap nih ancang-ancang nih, kalau nih mayat bangun aku bakal, kalau nggak aku lari ke pintu belakang, aku loncat dari jendela. Terus temanku juga lucu, terus kan tuh kucing kan ini kan mondar mandir gitu. Akhirnya untungnya tuh ditangkap gitu kan sama orang. Kan kucing tuh bener-bener hitam gitu, terus nggak tahu dari mana tiba-tiba datang aja gitu. Tangkap sama orang, kita udah ini apa, nggak bakalan lah gitu. Terus begitu kita pulang, terus akhirnya itu nggak sengaja kita ngebahas itu.
lucu gitu. Oh ternyata kamu tuh juga mikirnya gitu. Iyalah kalau sampai tuh mayat banget aku loncat, aku bilangnya keloncat ke arahnya. Aku juga aku udah liat jendela, kata teman. Aku udah liat jendela, atau enggak aku liat di belakang ngomong gitu. Terus kita tuh akhirnya ketawa ngakak, ya ampun bisa gitu loh. Jadi kita semua tuh bisa gitu, berpikiran yang sama, dan kita tuh saling tatap-tatapan gitu. Aku pikir saling tatap-tatapan tuh kayaknya tatapan biasa gitu, ternyata dia juga tuh, mereka juga tuh cemas gitu dengan mitos itu kan. Ya ampun lucu banget pokoknya muka kita dulu tuh. Terus setelah itu udahlah ya, berapa hari kemudian ya ada cerita temanku kalau di kamar mandi itu lihat kuntilanak, lihat pocong segala macam gitu. Cuman aku sudahlah gitu kan, nggak mau yang gimana kan, yang penting kita baik aja gitu, nggak yang aneh-aneh. Nah pas itu kan kita punya jadwal bebas gitu kan, jadwal bebas. Nah karena berhubung aku anaknya mageran juga, tapi walaupun bebas teman-teman, kita tuh harus lapor ke kan ada teman-teman panitia, kita harus lapor mau kemana, izin segala macam, biar kita tuh tahu gitu loh, keberadaan teman-teman kita yang pergi gitu. Terus nah pas itu pas maghrib atau malam gitu kan, maghrib atau malam gitu, aku pas di atas lagi di tempat tidur di kamar. Nah kan kamarnya itu kan jendelanya kan berhadapan sama itu kan, kamar mandi itu kan. Nah kamar tempat tidurnya pun di dekat jendela situ gitu. Jadi pas lagi aku tuh posisinya, mas kecil kan mas, aku lagi posisinya itu lagi baca novel di atas tempat tidur. Ada teman-temanku juga kan di tempat tidur, di ruang tamu di bawah situ. Tapi aku posisiku pas di atas tempat tidur. Jadi kita tuh kayak tidur bergantian, ada yang tidur dari since my head got cut and died, had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Pas jalan gitu, terus aku bilang kenapa, apa yang salah, aku bilang gitu, apa yang salah, bilang gitu. Coba kamu dengar ini, ada suara klakson, mereka ngomong kayak gitu. Terus kenapa, aku bilang gitu, kan ada mobil, itu kan jalanan, aku bilang gitu. Enggak ada sama sekali mobil, nggak pernah ada mobil lewat situ, ngomong kayak gitu. Bener kah, aku bilang gitu, nggak ada orang kah, di situ tuh sepi, nggak ada orang sama sekali pas kita jalan, ngomong gitu. Mereka tuh sampai ketakutan, nangis. Terus kan akhirnya kayak nular ke teman yang lain kan. Akhirnya yang lain tuh takut dengan adanya cerita kamar mandi, terus cerita cerita horor yang mereka, maksudnya cerita yang mereka bawa tadi itu kayak gitu. Akhirnya tuh pada takut semua, nangis. Terus aku sampai telepon papaku. Soalnya kan benar-benar pas malam itu tuh kayak semua itu pengen pulang, nangis, pengen pulang, nggak mau di sini, pengen pulang, nangis, pokoknya nangis itu. Aku nggak mau di sini, banyak banget yang pengen pulang. Aku di situ coba nenangin mereka, udah tenang aja, itu nggak apa-apa, aku bilang gitu. Lagi kita di sini kan aman-aman aja, nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh, maksudnya udahlah nggak usah terlalu kayak gitu, tenang aja, nggak usah, aku ngomong kayak gitu.
mereka tuh kayak yang takut banget, nggak mau tetap di situ melanjutin KKN, nggak mau. Akhirnya malam itu aku bilang sama teman-teman yang cowok, udah gini aja teman-teman, aku bilang gitu, teman-teman yang cowok minta tolong sebagian tidur di tempat kita, nanti kita gantian lah begadang mungkin gitu, nemenin teman-teman yang lain yang ketakutan, aku bilang gitu kan. Akhirnya udah malam itu benar-benar kita gantian, kita main kartu, aku sama teman-teman yang cowok gitu, sama teman-teman yang maksudnya yang nggak yang gimana-gimana, nggak yang nggak terlalu khawatir gitu loh. Jadi kita kumpul di situ jagain yang lain-lain gitulah. Terus aku pikir besok, oh nggak, aku sempat telepon papaku kan, aku bilang tadi aku sempat telepon papaku, aku bilang sama papaku, terus papaku bilang gini, ntar mama sebentar papa tanyain teman papa dulu, ngomong gitu. Terus nggak lama, terus papaku bilang udah kamu tenang aja, nggak usah takut. Nggak kok pak, terus tenang aja nggak usah takut, tenangin teman-teman kamu. Iya pak, aku bilang nggak kok, aku bilang gitu. Aku bilang, pak tolong ini gimana, ini teman-temanku ini lo ketakutan, kenapa, kata papaku gitu. Ini loh kayak gini, aku ceritain kayak gini, aku bilang gitu. Mereka ini pengen pulang, aku bilang ini. Aku bilang mereka ini pengen pulang, aku bilang gitu. Ya apa ini, aku bilang gitu. Ya bentar. Terus papaku kayak temennya, terus nggak lama papaku telepon. Di situ ada pohon besar nggak? Kayak gitu. Ada pohon besar nggak yang ditutupin sama ini? Pokoknya cerita tentang pohon besar itu. Ada pak. Cuman ya nggak apa-apa sih kalau pohon besar itu nggak apa-apa, kata papaku. Cuman teman-temanmu ini loh, kenapa sih kok berani gitu loh pergi sendiri? Ya itu makanya aku bilang. Tapi nggak apa-apa kok, nggak usah takut. Nanti papa doa di sini, kata papaku. Gak usah takut, tetap aja di situ. Iya pak, aku bilang. Aku sih enggak ya, teman-temanku ini loh, aku bilang aku bingung sama mereka, aku bilang gitu. Mereka tuh pengen pulang, aku bilang. Akhirnya setelah melewati malam itu, aku pikir teman-teman tuh bakalan rasa itu udah tenang gitu loh. Aku pikir udah tenang, nggak pengen pulang, tapi ternyata malah mereka tetap kekeh pengen pulang gitu. Aku pengen pulang, akhirnya mau nggak mau beberapa orang itu akhirnya pulang, termasuk yang hamil besar itu kan. Kita juga khawatir karena dia hamil besar dan dia itu pergi ke tempat yang seharusnya tuh nggak boleh, maksudnya itu tempatnya harusnya tuh kita tuh tahu gitu loh. Jangan hanya pergi sendiri seenaknya kayak gitu, jadi berakhir seperti itu. Jadi kita nggak tahu gitu apa yang terjadi gitu loh. Nah itu akhirnya mereka pulang, kita masih bertahan. Itu kayaknya tinggal berapa hari, 2 hari apa gitu. Kita sebagian masih bertahan di, banyak banget kok yang pulang, lumayan kalau nggak salah. Terus ada yang sampai kesurupan juga, nggak tahu karena banyak pikiran atau gimana, aku nggak paham. Karena selama ini nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu kan. Pas setelah itu baru mereka kayak ketakutan kayak gitu-gitu, mungkin karena kok perasaan kayak gimana, jadi gitulah, cemas gitu kan. Akhirnya ya udah, aku sama teman-temanku yang biasanya ngumpul, kita bareng-bareng memutuskan untuk tetap di situ dan melanjutkan KKN kita sampai selesai. Dan memang nggak ada terjadi apa-apa, hal-hal yang gimana-gimana nggak terjadi apa-apa, karena kita juga baik-baik di sana kan. Kita tahu kita sopan, kita tahu kita berada di tempat orang, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin sama orang-orang di sekitar, sama lingkungan di sekitar gitu loh. Jadi kita aman-aman aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu aja. Mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang punya adik atau anak nanti ke depannya, kalau ke tempat-tempat yang baru atau gimana, kita harus lebih sopan, jangan berkata sembarangan, kita harus menghormati kayak gitu-gitu. Kita harus bisa baik sama orang-orang sekitar biar mereka juga baik sama kita gitu, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian cerita pengalamanku waktu zaman KKN. Semoga menghibur, semoga menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Mungkin aku bakalan cerita-cerita kisahku yang lain
sampai di sini videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye bye.